guys, welcome back with me Anastasia Eka Chandra. Dan di video kali ini aku akan membuat video review ChatGPT 4o. Sebelum lanjut ke videonya, boleh dong tekan tombol subscribe di bawah video ini dan tekan juga tombol lonceng notifikasinya menjadi semua notifikasi. Biar kalau gua upload video kalian adalah orang pertama yang tahu. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, ChatGPT waktu kemarin yang gratis adalah 3.5. Nah, sekarang ChatGPT memberikan fitur 4o secara gratis. Tapi tentunya ada limitnya ya. Kalau nggak ada limitnya, nanti rugi dong pihak OpenAI, nggak dapat penghasilan ya. Nah, jadi 4o ini sebenarnya udah lama dirilisnya, dari tahun 2023 itu sudah dirilis. Dan kelebihan 4o ini dari 3.5 adalah dia bisa mencari informasi yang real time serta bisa merespon lebih cepat dan kalimat yang diberikan lebih manusiawi. Sebelumnya aku ingin meminta maaf dulu nih ke teman-teman semua, udah jarang banget upload video dikarenakan ada aktivitas yang lain yang harus dikerjakan di luar YouTube ya. Tapi aku kembali lagi untuk membuat konten yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi ChatGPT ini bisa diinstal melalui Google Play Store. Tentu saja ChatGPT, nanti dia muncul ChatGPT by OpenAI. Kalau teman-teman kesulitan, aku taruh juga link untuk mendownload aplikasinya di deskripsi bawah video ini. Bagi teman-teman yang menggunakan laptop, bisa juga melalui browser, baik itu Microsoft Edge, Chrome, dan sebagainya. Tinggal tulis saja ChatGPT, nanti pilih link yang paling atas. Aku kasih informasi dulu, untuk ChatGPT di browser, itu dia keterangannya masih 3.5 kalau tidak memasukkan akun. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja yang login atau masuk, klik. Nanti di situ ada masuk dengan Google, klik aja. Lalu pilih akunnya, boleh pakai akun utama ya, nggak masalah. Aku juga di sini pakai akun utama. Tinggal diklik aja akunnya. Nanti kalau ada konfirmasi atau lanjutkan, tinggal diklik aja. Lalu biasanya kalau yang di browser dia akan meminta memasukkan nama lengkap, full name, dan juga memasukkan tanggal lahir gitu ya. Tinggal dimasukin aja formatnya sesuai dengan yang diminta di sana. Lalu dilanjutkan aja, tinggal di next aja sisanya, seperti itu. Nah, tapi aku di sini menggunakan Android untuk membuat video reviewnya. Kenapa nggak pakai laptop? Sebenarnya bisa aja pakai laptop, tapi kelebihan yang di Android untuk saat ini ya, aku nggak tahu. Mungkin beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi di laptop juga akan ada fitur yang sama. Kalau di handphone bisa menggunakan fitur mulai bercakap menggunakan suara. Kalau di laptop nggak ada fitur itu. Jadi di laptop itu hanya ada fitur untuk ketik pesan, attachment, untuk lampirkan file dokumen contohnya. Nah, kalau di handphone ini mulai percakapan suara itu bisa seperti saut-sautan gitu sama ChatGPT-nya. Jadi seperti kita punya asisten pribadi. Contohnya, saya ingin berlatih interview untuk bekerja. Nanti dia akan tanya jawab sama kita gitu. Oke, setelah sudah terinstall aplikasinya di Google Play Store, silakan dibuka ChatGPT. Nah, ini ya, ChatGPT. Kita buka ChatGPT. swipe ke kanan sampai lanjut dengan Google. Lanjutkan dengan Google. Ini ya, kita klik ChatGPT. lalu swipe ke kanan lagi, kita pilih akunnya. Anastasia Eka Chandra. Ini dia akun yang akan aku gunakan, kita ketuk aja. Setelah itu kita swipe ke kanan lagi. Batal login ke chat dengan login lanjutkan sebagai Anastasia tombol. Nah, di sini ada lanjutkan sebagai nama akun kita, tombol. Kita klik. Oke, kita swipe ke kanan lagi. 0 Kanan lagi. bilah kemajuan. Oke, lagi proses dia ya, lagi loading. ChatGPT sekarang jaga agar percakapan berlanjut. Jaga agar ChatGPT chat kelola Anda yang mengontrol. ChatGPT lanjutkan. Kita klik aja lanjutkan. Kalau mau dibaca silahkan, tapi aku langsung klik lanjutkan aja supaya mempersingkat video ini.
kanan lagi. Selamat datang di Chat GPT. Kanan lagi. Aplikasi chat. Jangan beritahukan, jangan obrol. Kontrol reward, tentukan, lanjut, selamat, lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Chat GPT. Oke, ke kanan lagi. Kotak edit. Nah, Dikte. ini sudah muncul ya. Di sini ada Kotak menu edit. Kotak edit. kotak edit ini yang menu paling pertama. Ini untuk mengetik pesan seperti ChatGPT pada biasanya ya, yang 3.5 juga sama. Ke kanan lagi. Dikte. Dikte, ini kalau kita klik seperti voice input, jadi kalau kita ngomong halo apa kabar, nanti dia langsung keketik halo apa kabar di kotak edit. Ke kanan lagi. Mulai percakapan suara. Nah, ini yang aku bilang mulai percakapan suara. Kalau kita klik ini, nanti dia bisa langsung tanya jawab sama kita. Dan dia ada suaranya ya, dan udah menggunakan neural voice, tapi masih dalam berbahasa Inggris. Kalau kita tanya jawab menggunakan bahasa Indonesia, dia bisa juga. Tapi pelafalan untuk Indonesianya masih kurang sempurna. Mudah-mudahan nanti neural voice-nya akan ditambah untuk biar bisa melafalkan Indonesia dengan baik. Oke, ke kanan lagi. Mulai obrolan baru tidak tersedia. Mulai obrolan baru, misalnya kita udah banyak nih tektokan nih sama ChatGPT, kita ingin memulai topik yang baru supaya chat-chat sebelumnya itu nggak ada, kita bisa klik yang mulai obrolan baru ini. Ke kanan lagi. Menu edit. Menu edit. Nah, ini misalnya kita udah banyak teks nih, banyak teks percakapan sama ChatGPT. Kalau kita klik menu edit ini, nanti ada tombol hapus, ada arsipkan, lalu juga ada ganti nama. Nah, hapus itu hapus obrolannya, ganti nama kan setiap obrolan ada nama-namanya ya, gitu, nama topiknya. Lalu arsipkan ya diarsipkan gitu, dihilangkan gitu loh, gitu. Karena lagi Kotak edit. udah ya, udah habis, tapi sebenarnya di bawah masih ada menu lagi. Ini kalau kita scroll pakai 2 jari, seperti mengganti halaman. Jadi dari halaman 1 mau ke halaman 2 dan seterusnya, kita coba pakai 2 jari dari bawah ke atas. Swipe. Oke, kita coba swipe ke kanan. 0. Kanan lagi. Kotak edit. Terus Chat GPT dalam GPT. Chat GPT. Dalam IG Mei 2023. Mei 2023. Bantuan malam ini. Halo, video game franchise. Windows for lapisan ini banyak ya. Doa ikat upper request for article summary. Matikan Windows Defender. Nah, ini banyak sekali topik-topik yang kita sudah tulis. Nah, aku langsung sentuh aja di deket tombol home di atasnya. Anastasia Eka Chandra ganti akun. Nah, di sini ada nama akun kita, lalu ada ganti akun. Ini kalau kita klik, coba kita klik. Lalu di swipe ke kanan, di sini ada pengaturan untuk ChatGPT. Anastasia Eka Chandra. Anastasia Eka Chandra. Akun. Email Lanaseka294. Email. Anaseka29. Langganan paket GAT personalisasi. Kontrol darah. Obrolan yang diarsipkan. Aplikasi. Nah, kalau kita udah arsipkan obrolan, kita mau lihat lagi di sini bisa ya. Skema warna sistem default. Language Indonesia. Ucapan. Suara Sky. Nah, di sini ada suaranya. Kalau kita klik, kita bisa ganti-ganti suaranya. Coba kita klik dulu ya, kita contoh aja. Oke, di swipe ke kanan. Sky. Amber tidak dicentang. Coba kita centang salah satu. Kalau kita ketuk salah satu, nanti dia akan berbunyi. Amber dicentang. Hey, I'm ready to hit the ground running. So if Ini there's 46. anything you'd like me to focus on first, just let me know. Nah, kalau udah mau suara ini, kita klik aja yang konfirmasikan. Di sini tombol konfirmasikan. Coba kita swipe. Anda dapat pilih ke atas. Juniper tip konfirmasikan. Nah, di sini ada konfirmasikan gitu. Tapi suara defaultnya dia tadi ke Sky. Coba kita ke Sky lagi. Sky tidak senyap. Sky dicentang. Well, hello. I'm really excited about teaming up with you and I'm all set to dive in. So how can I make your life Nah. easier? Pokoknya kalau udah dicentang, udah mau nih suaranya udah cocok, klik aja yang konfirmasikan. Oke, ini aku kembali aja ya. Oh ya, tapi sebelumnya kekurangannya, kadang itu kalau kita udah centang, kita udah konfirmasikan, kadang suaranya kalau kita mulai percakapan suara itu nggak keganti. Nggak tahu ya itu kenapa masih ngebug kayaknya. Oke, ini masih di tampilan yang ganti akun tadi. Kita kembaliin aja, nanti dia akan kembali ke kotak edit yang tadi. Set. Oke. Kotak dikte. Nah, sudah ya. Oke, aku ingin menjelaskan dulu seputar Mulai percakapan suara. mulai percakapan suara ini. Coba kita klik dulu ya. Ke kanan. Mulai sekat bebas obrol lihat bahasa Anda dapat lanjutkan. Kita klik aja yang lanjutkan. Kalau mau dibaca silahkan. Chat Well, GPT. hello. I'm really excited about teaming up with you and I'm all set to dive in. Nah, ini So suaranya how can I Sky. make your life easier? Nanti di sini suruh pilih suara lagi.
Ember tidak Nah, dicetak. sama seperti yang di suara tadi. Senyap Anda dapat mengubah. Senyap Anda pilih suara. Anda dapat mengubahnya nanti. Pilih ke atas. Konfirmasikan. Nah, contohnya kita konfirmasikan saja ya suara ini. Klik. Izinkan chat GPT merekam audio. Nanti dia izinkan. Kita Izinkan izinkannya. saat aplikasi digunakan tombol. Oke, ini adalah contoh kalau kita klik mulai percakapan suara di ChatGPT. Sebelumnya mohon maaf kalau suaranya berubah karena aku menggunakan laptop ya untuk rekamnya. Jadi nggak ada untuk layarnya nih sekarang. Karena biar teman-teman bisa dengerin gimana sih kalau menggunakan mulai percakapan suara ini ya kalau diklik. Oke, coba kita klik nih. Tinggal ngomong aja. Sebutkan ramalan cuaca besok di Indonesia. Nah, Sorry, I'm having issues right now. Our system kalau kayak first gini, and dia minta tolong sebutin try lagi. again later. Sebutkan ramalan cuaca besok di Indonesia. Sebutkan ramalan cuaca. Nah, dia akan tertutup gitu, sudah ini. Cuaca di beberapa strategi Veteran Serasi. Di Jakarta Pusat, cuaca akan cerah berawan dengan suhu sekitar 26 hingga 32 derajat Celcius. Di Bandung, cuaca juga cerah berawan dengan suhu antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Di kota lain seperti Surabaya, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu mencapai 26 hingga 32 derajat Celcius. Jadi, secara umum cuaca di Indonesia besok cukup cerah dengan beberapa daerah mengalami hujan ringan atau berawan. Sebutkan jurnal seputar anak usia dini yang terpercaya. Nah, jadi selesai dia menjelaskan sesuatu, kita tanya lagi, dia akan langsung mendetek. Untuk jurnal terpercaya seputar anak usia dini, ada beberapa pilihan yang bisa kamu pertimbangkan. Saat Early Childhood Education Journal yang diterbitkan oleh Springer berfokus pada perkembangan sosial, fisik, emosional, dan intelektual anak usia dini. Do Early Childhood Research Quarterly yang diterbitkan oleh Science Direct mempublikasikan penelitian empiris tentang pendidikan dan perkembangan anak usia dini. 3. Journal of Early Childhood Education Research merupakan jurnal akses. Oke, jadi otomatis kalau kita klik mulai yang menggunakan percakapan rekaman suara itu, kalau kita klik nanti dia akan kayak volumenya berubah jadi kayak panggilan WhatsApp. Nah, jadi kalau kita klik tombol berhenti, tadi tombolnya itu ada berhenti, lalu juga ada di kanannya lagi akhiri percakapan suara. Nah, jadi tombol berhenti tadi, kalau bahasa Inggrisnya hold, itu kalau kita klik, kalau dalam posisi dia lagi menerangkan, si ChatGPT-nya ini, dia lagi bersuara, dia otomatis akan berhenti, dan statusnya akan mendengarkan. Kalau kita klik lagi, tombolnya sampai berubah jadi lanjutkan, artinya kita akan menjeda omongan kita nih, supaya dia nggak denger, gitu. Kalau kita klik lagi lanjutkan, dia nanti akan berubah lagi jadi tombol berhenti. Itu artinya dia sudah mulai mendengarkan kembali. Kalau ke kanan lagi, akhiri percakapan suara. Kalau kita klik, dia akan kembali volume-volumenya itu semuanya ke tampilan ChatGPT yang ada kotak edit tadi. Dan semua percakapan kita melalui rekaman atau melalui percakapan suara ini akan tersimpan berupa teks, seperti kita mengirimkan teks pada umumnya ke ChatGPT. Jadi hasil omongan kita itu akan tersimpan di situ. Ini kan pelafalannya kurang bagus ya, karena orang bule kayak belajar ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Jadi kalau kita nggak jelas ngomong apa sih tadi, kita akhiri dulu percakapan suara ini. Kita klik, nanti kita bisa baca menggunakan pembaca layar seperti biasa. Nah, kalau kita klik yang tadi mulai percakapan suara itu, yang tadi ada kotak editnya, kalau kita klik, dia akan statusnya menghubungkan dulu. Ini sesuai internet ya, kecepatan internet. Statusnya kalau diusap ke kanan, menghubungkan. Itu artinya dia belum mendengarkan. Kalau statusnya sudah listening atau mendengarkan, bukan connecting atau menghubungkan lagi, artinya dia sudah bisa mendengarkan. Gitu. Dan biasanya dia akan bunyi truk gitu ya. Itu artinya dia sudah mulai mendengarkan. Tapi kadang nggak bunyi juga. Gitu.
Kalau bunyi udah cetek, kalau kita udah selesai ngomong, dia artinya sudah berhasil mendetek apa yang kita ingin tanyakan. Dan ChatGPT 4o ini tentunya nggak semua fiturnya kita akan dapatkan. Fitur keseluruhannya kita dapetin, tapi akan diberi limit seperti yang udah aku kasih tahu. Jadi limitnya itu yang udah aku eksperimen nih. Jadi 10 pertanyaan itu per 3 jam gitu. Jadi kalau udah kita melalui 10 pertanyaan di 3 jam itu, nanti dia akan ada tulisan limit gitu ya. Akan bisa dicoba lagi dalam jam berapa kayak gitu. Dan apakah kita nggak bisa menggunakan ChatGPT lagi kalau udah limit gitu? Tentu bisa, tapi diarahkan ke versi 3.5 gitu. Nah kalau misalnya udah 3 jam lagi udah terlewati, kita bisa menggunakan 4o lagi tentunya, seperti itu. Dan kelebihan 4o itu dia bisa mencari informasi yang real time, dia bisa mencari jurnal serta link-link yang diperlukan gitu ya. Kalau teman-teman butuh referensi saat berkuliah gitu, ini bisa jadi salah satu referensi juga untuk mengambil jurnal biar lebih cepat ya. Dan juga dia bisa menyimpan percakapan gitu ya, menyimpan pertanyaan yang kita udah tanyakan itu lebih lama gitu, ingatannya lebih lama gitu. Dan untuk programming keunggulannya adalah dia bisa memperbaiki error gitu. Misalnya kita buat JavaScript dan error itu bisa diperbaiki menggunakan ChatGPT 4o ini. Oke, kita coba tanyakan lagi ya seputar apa ya. Oke, sorry. Kita lambatin dulu ya. Nah, ketuk untuk membunyikan. Kita coba lanjutkan lalu kita tanya sesuatu nih ke dia. Misalnya kita akan mencari informasi. Oh, kita tanya, who is Anastasia Eka Chandra? Kita menggunakan bahasa Inggris. Dia bisa menerangkan atau enggak ya? Kita coba. Sure. Anastasia Eka Chandra is a content creator and podcaster active on platforms like YouTube, Spotify, and Apple Podcasts. She frequently discusses topics such as personal experiences, Nah, lebih enak ya, karena dia memang dasarnya Inggris. tutorials on various subjects. Additionally, she is active in writing on blogs and other platforms. You have reached the ChatGPT rate limit. Please try again later. Nah, ini udah limit ya guys. Halo, woi, denger gak? You have reached the ChatGPT rate limit. Please try again later. Nah, sudah limit ya, sudah banyak percakapan dan kita lihat hasilnya. Anastasia Eka Chandra adalah seorang konten kreator dan podcaster yang aktif. Nah, jadi hasil pertanyaan dan jawaban kita semuanya akan masuk gitu. Jadi tenang aja ya teman-teman, gak bakal hilang hasilnya gitu. Bener-bener seru banget kan pastinya. Bisa seperti ini. Jadi kayak kita punya asisten pribadi, mudah-mudahan nanti OpenAI mengembangkan lagi. Jadi ChatGPT 4o ini bisa dipakai setiap saat gitu ya. Wah, luar biasa kalau seperti itu. Nanti 4 Plus nanti mungkin beda lagi fitur-fiturnya gitu, lebih bagus lagi dari 4o tentunya ya. Gitu. Jadi aduh, bener-bener dah yang kita impikan gitu ya, yang kita suka nonton di masa depan. Ini semuanya bisa tercapai. Kita punya asisten pribadi. Sekarang mungkin ada pertanyaan nih, gimana sih cara merubah tampilan layar gitu ya, tampilan yang aku bilang bernotifikasi tadi. Beranda Walui. Teman-teman bisa kalau menggunakan Samsung bisa masuk ke 86. bayangan pemberitahuan menggunakan 2 jari dari atas ke bawah. Bayangan pemberitahuan. Lalu kita usap pakai 2 jari lagi ke bawah ke setelan cepat. Setelan cepat. Nah, di sini kita bisa menambahkan tombolnya. Awalnya kan hanya Wi-Fi, Bluetooth kayak gitu ya. Kita akan tambahkan, kita klik opsi lainnya di kanan atas. Opsi lain baterai, opsi lainnya, konten baru tersedia, tombol. Klik. Lalu usap ke kanan sampai edit. Edit tombol. Klik. Editor setelan cepat. Nah, bagi teman-teman yang pernah main DS, jadi tampilannya itu satu layar handphone ini berbentuk potret ya. Itu kebagi jadi 2 gitu. Jadi ada atas, ada bawah. Nah, di tampilannya atas adalah item-item yang belum ditambahkan ke setelan cepat. Untuk yang di bawah adalah item-item yang sudah ditambahkan di setelan cepat. Jadi, ChatGPT ini ada di menu yang belum ditambahkan ke setelan cepat. Kalau kita ingin menambahkan dia ke dekat yang ada Bluetooth, seperti itu ya, itu kayak memindahkan aplikasi gitu untuk menyusun di halaman aplikasi.
Oke, kita coba cari ChatGPT di bagian atas ini. Singkat tombol quick share, mode waktu tidur, mode fokus, tombol lindungi baterai, hemat data ultra, halaman 1 dari 2. Nah, ini ada halaman 1 dari 2. Jadi yang seperti aku bilang kayak DS itu dibagi jadi 2 satu layar handphone ini. Kalau mau ganti ke halaman 2 di bagian atas itu pakai 2 jari dari kanan ke kiri itu lebih ke atasan. Kalau kita ingin mengganti halaman di bagian yang bawah, tangan kita lebih ke bawah jarinya gitu. Jadi kayak mengganti halaman 2 pakai yang ada di bawah. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Atau bisa diklik juga tombol yang Halaman 1 dari 2. halaman 1 dari 2. Halaman 2 dari 2. Halaman 2 dari 2 bisa diklik juga untuk mengganti halamannya. Di setiap atas dan bawah ini ada halaman 1 dari 2 atau halaman 2 dari 2 gitu. Jadi bisa melalui diklik aja. Oke, ini kita coba cari ChatGPT-nya. Akses tombol selesai. Ada ya? Tombol yang tersedia. Kayaknya ada di halaman 2-nya. Coba kita geser. Chat GPT tombol. Nah, ini dia. Tekan di pena pengaturan cepat. Nah, kita pakai telusuri. Chat GPT tombol. Bukan di pena Nah, pengaturan ada cepat. di sini tombolnya. Berarti kita pakai 1 jari, kita ketuk 2 kali tahan. Lalu kita geser ke bawah. Straight. Tekan di pena pengaturan cepat. Udah kegeser ke bawah. Coba kita cek yang di bagian bawah ini ada gak? Lucia, tombol suara, tombol Bluetooth, tombol mode terbang, center, chat GPT, Nah, ada ya. chat GPT, Di dekat center. panel pengaturan cepat. Nah, sudah di panel pengaturan cepat. Ini jangan langsung di back, tapi ada tombol selesai di kanan bawah. Selesai, tombol. Tinggal diklik. Setelan cepat. Oke, sudah selesai. Chat GPT non aktif, Nah, tombol. ini ya, chat GPT-nya sudah ada di setelan cepat. Coba kita klik. Chat GPT Nah, menghubungkan, mendengarkan. Buka di API chat GPT mendengarkan, berhenti. nah dia sudah statusnya tadi menghubungkan ya, lalu mendengarkan. Jadi dia connecting dulu, baru listening. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and like this video. And